Oke, di sini yang kalian kerjakan ya, berarti dia cuma di satu dinas itu aja ya, guys? Iya, Bu. Kayak gitu. Hmm? Di satu kedinasan gitu. Di satu dinas itu aja ya, nggak dia terhubung ke luar lagi ya? Ya, rencananya baru di situ aja. Baru di situ aja. Nah, di sini kalau bisa kalian jelasin dong di bawahnya sedikit ya. Ini udah ada penjelasannya yang apa yang kalian pakai. Cuma maksudnya yang kira-kira penjelasan dari arsitektur yang udah kalian buat. Maksudnya tuh kalian jelaskan bahwa di Dinas Perhubungan itu ada apa? Maksudnya apakah yang pakai S ini cuma ada di satu bagian atau gimana? Ya, kasih penjelasan sedikit ya di Apa, Bu? bawah. Nggak dengar, Bu. Ya, hilang suaranya tadi. Hilang suaranya? Ya, Bu. Oke, kelompok yang anggota kelompok yang lain dengar nggak kira-kira ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ada berarti Koneksinya Gus D itu. Ya, dengar, Bu. dengar ya? Oke ya, jadi penjelasan aja kurang lebih di bawah sini. Terus kalian itu kan pakai apa? Pakai desentral ya. Nah itu kalau desentral itu kan berarti ada beberapa yang make tuh. Ya maksudnya yang dari kantor pusat ke publik ya. Gimana maksudnya ya? Nanti dijelaskan sedikit. Kira-kira di kantor pusatnya nih apa aja yang dia lakukan dan di publik ini apa yang mereka bisa lakukan. Oke? Kurang lebih seperti itu. Kalau ini penjelasan server, database kliennya oke, sudah tinggal penjelasan gimana jalannya arsitektur ini. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kelompok ini, kelompoknya Duo Gus D. Ada? Nggak ada? Ada, Bu. Cukup dah. Chat dulu. Ada yang nanya? Siap, Bu. Bu. Oke. Oke, sip. Kalau siap diingat, jangan sampai lupa. Ya. Oke, sip ya. Kita next berarti ke kelompok yang berikutnya. Boya farmasi. Ya ini ya, kebetulan sudah kelihatan. Jadi yang Boya farmasi. Nah, ini kemarin juga sudah dikonsulkan. Nah, ini sudah benar, cuma maunya Ibu kalau bisa di farmasi ini kasih juga mereka pakai apa kira-kira. Oh, buat kayak Android PC laptop itu, Bu? Maksudnya mereka pakai apa, ada nggak kira-kira mereka bisa terhubung antara farmasi satu dengan farmasi lainnya. Kalau misalnya mereka tidak terhubung, nggak usah kasih tanda garis yang ini. Oh, berarti tanda garisnya dipisah-pisah aja ya? Jadi dia langsung ke provider sendiri-sendiri. Iya, soalnya dia Bu, kalau yang untuk dari farmasi itu ke farmasi lainnya itu emang mandiri dia. Jadinya emang nggak pakai LAN, nggak pakai komputer yang nyatu gitu. Karena kan fokusnya semuanya ke Boya farmasi. Kemarin kayaknya lupa kita pisahin. Ya itu ya, kan mereka nggak terhubung antara farmasi satu sama farmasi lainnya kan ya. Atau mungkin kalau misalnya dia terhubung boleh juga, terserah kalian gimana aturannya ya. Iya, Bu. Maksudnya tuh kalau misalnya kalian punya skenario kayak oh berarti dia kalau misalnya nggak ada obat di farmasi ini, dia langsung kasih ini, maksudnya oh di farmasi ini yang, atau misalnya nih kayak misalnya Kimia Farma gitu ya, dia di cabang ini nggak ada, silahkan cari ke cabang yang lain, ada obat itu di cabang yang lain misalnya, boleh, terserah gimana kalau misalnya mereka saling terhubung. Tapi kalau misalnya kalian mau gampangnya, berarti lebih ke yang nggak usah dihubungin aja gitu, maksudnya dia sendiri-sendiri ya farmasinya ini. Iya. Dan berarti tinggal dilepas aja kan Bu ya, yang di tengah-tengah ini. Maaf Bu, sampai sebentar, biar nggak salah. Yang ininya kan Bu ya berarti ya? Yang farmasinya ini. Tengahnya langsung ke providernya kan Bu? Langsung ke provider. Oke. Aman ya kan ya? Ya tinggal itu aja. Aman. Apa namanya, kira-kira di farmasinya ini mereka pakai
apa? Maksudnya kayak mereka punya server sendiri atau gimana ya? Terserah kalian gimana ngaturnya di farmasinya masing-masing. Oke. Kalau yang anunya, kalau yang perusahaannya udah bener, Bu. Yang sebelah kanan ini. Ini ya udah dijadiin satu ya. Ini Iya, ya, dijadiin satu. kan? Iya, itu dia. Ya udah, ini udah oke. Maksudnya digarisin gini juga sudah oke. Maksudnya maksudnya ini menandakan bahwa ada satu bagian tersendiri yang memang dijadikan satu gitu ya. Ya, yang nggak berhubungan sama yang dua pihak yang lain. Oke, Bu. Oke, itu ya. Terus yang lain, yang penjelasannya juga sudah cukup lah segini, cuma perbaikan di gambarnya itu aja ya. Oke, makasih banyak, Bu. Oke, sip. Terus next ke kelompoknya Adit DKK, Cici ya, Hanifah DKK. Nah ini ntar dulu. Ini berarti yang kalian bikin kan ngaji itu ya. Oke, yang ngaji itu berarti server, klien langsung gitu ya. Nggak ada. Oke. Yang kalian sebut klien ini siapa? Anunya Bu, yang semua yang akses website nih. Semua yang akses, termasuk guru ngajinya. Iya Bu. Termasuk guru ngajinya. Berarti Iya. dijadikan satu gini ya. Oke. Iya, Terus kenapa kok kalian memilihnya yang pakai yang klien server? Karena kalau desentralisasi itu kan dia bagi lagi anunya cabang-cabangnya kayak Ya. ada yang bagian produksi pemasaran gitu, sementara kita cuma langsung aja gitu tanpa ada cabang-cabangnya itu. Langsung aja. Terus kenapa nggak nyoba yang tersentral? Kalau tersentral kan pakai mainframe dia Bu, dan cuma satu pemrosesnya. Pakai mainframe, oke. Ini berarti nggak pakai mainframe ya, cuma server biasa gitu. Enggak, maksudnya Bu. Ya? Ya, server biasa. Kira-kira ada nggak peripheral yang bisa dia akses kira-kira bersama? Peripheral? Nggak ada kayaknya Bu. Nggak ada ya? Ya. Oke, kalau nggak ada berarti ini oke lah, nggak apa-apa, boleh dikatakan sebagai client server walaupun tidak ada peripheral yang bisa diakses. Oke. Ini kenapa bermasalah dengan terus bentar. Oke, ini sudah ya. Berarti yang kelompok ini udah oke, udah ada penjelasannya juga. Dan usernya yang make juga berapa ini? Satu aja? Satu aja Bu, soalnya nggak perlu yang lainnya itu. Oke, sip. Kalau gitu kelompoknya Adit dan kawan-kawan, kita next berarti ya ke kelompoknya Salahuddin, Mustika, Piki, Rijal, sama Rosa. Ada perwakilan kelompok yang sudah hadir? Ya Bu, hadir Bu. Ada. Oke. Nah, di sini kemarin yang kalian bikin apa ya? Ibu kok lupa. SI-nya bikin apa ya kemarin? Guys, bikin apa? Kelompoknya Salahuddin, Mustika, Piki, Rijal, dan Rosa. Ada anggota kelompoknya yang bisa mewakili menjawab? Jal, jawab Jal tuh. Gimana nih kok diem semua? Piki mana Piki? Masih di jalan.
Masih di jalan. Jam, jawab jam. Iya, hajem lagi yang disuruh Nggak jawab. ada aja. Mustika, Rosa. Mungkin lagi di jalan mungkin, Bu. Semuanya masih di jalan, ya Allah. Mungkin ada masalah sinyal juga, Bu. Kayaknya bisa di-skip dulu, nanti balik lagi Ya, ke sini. oke, Biar boleh nggak deh. ngabisin waktu, kasihan yang lain. Oke deh. Kabarin ya kalau udah nggak di jalan ya. Di pinggir jalan gitu, nggak di tengah jalan. Oke. Terus ini yang kelompoknya Ica. Ada ya, Fares, Dinan, Iin, sama Vira ada? Ada perwakilan kelompok? Ada, Bu. Ada, Bu. Kalau dari yang Ibu lihat, sebenarnya ini sudah bagus ya, maksudnya arsitekturnya, cuma kurangnya adalah kalian belum memastikan tuh database server, firewalls, web server ini punyanya siapa. Ya, maksudnya Ibu, kalian kan ini di BUMDes ya, maksudnya Badan Usaha milik negara, milik desa. Nah, di sini yang mana yang punyanya desa, misalnya ya, kan ini dipakai di BUMDesnya itu sendiri ya. Ya, Bu. Ya benar kan? Nah, jadi kalian kategorikan mana yang atau digarisin gitu ya, dikotain mungkin mana yang ada di desa. Maksudnya untuk di kantor desanya misalnya kalau memang di kantor desa mana atau kayak gitu atau gimana maksudnya kalian nih? Sebenarnya yang dibuat desanya itu, Bu, dari web server terus ke firewall ke database servernya sama lanjut ke financial database-nya itu, Bu, itu buat desanya. Lupa cuma saya kotakin tadi kemarin. Nanti dikotain ya ini ya. Iya, Bu. Maksudnya terus nanti penjelasannya kasih tahu juga bahwa yang dikotain ini dipakai di kantor desanya gitu ya. Terus ini sisanya berarti yang untuk diakses sama ininya apa namanya sama publiknya atau sama pelanggannya. Oke, udah cukup sih. Yang lain juga udah dijelaskan. Arsitekturnya desentral. Oke, udah ya cukup ya. Oke, ini udah 5 kelompok. Ada yang mengumpulkan pakai PDF yang belum dibacakan, kecuali yang tadi masih di tengah jalan. Kelompok saya, Bu. Oh iya ya, kok nggak ada ntar loh. Tadi udah kebuka, tunggu ya. Oke, ini ya. Kelompoknya Anissa. Ini sudah oke. Nah, ini yang Ibu masih tanyakan. Berarti yang semua yang dokter, ahli gizi, ahli meteorologi iklim ini mereka berada di satu tempat kah? Atau Iya, Bu. Mereka berada di satu tempat. Dia berarti satu ini ya, maksudnya di kontrak memang khusus untuk ini ya, untuk menjalankan SI ini berarti ya? Iya, Bu, kayak sejenis organisasi gitu, kayak kantor gitu. Kayak kantor gitu ya. Jadi bukan maksudnya dokternya bisa daftar gitu, enggak ya. Jadi memang orang-orang udah dipilih gitu ya, dokternya ahli gizi, ahli meteorologi gini. Iya, Bu. Mbak, berarti mereka bekerjanya di satu tempat gitu ya? Iya, Bu, seperti itu. Seperti itu. Cuma saran-saran aja ya, kalau menurut Ibu, sekarang kan orang juga kebanyakan WFH gitu ya, work from home. Sebaiknya ini LAN-nya ini diganti pakai ini aja, internet aja. Ya, maksudnya supaya misalnya mereka juga bisa bekerja dari manapun. Ya, jadi nggak cuma di satu tempat itu aja. Itu saran dari Ibu sih, LAN-nya ini aja yang diganti sama internet. Jadi supaya atau mungkin bisa 2 LAN atau internet gitu. Soalnya kan mereka bisa berada di satu tempat atau bisa berada dimanapun mereka mau memberikan konsultasi terhadap pelanggannya itu. Siap, Bu, siap, Bu. Ya, itu aja sih. Ya, oke. Ya, Bu. Dari penjelasan udah banyak banget kalian jelasin selengkap-lengkapnya. Oke, sudah cukup. Itu aja ya. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Ini yang dari ininya, dari arsitekturnya. Terus sudah ya, yang PDF udah semua. Sekarang yang pakai ini, pakai Word. Oke, mana ya? Nih. Ya, ini sudah kelihatan nih kelompoknya, Ate dan kawan-kawan. Iya, Bu. Udah, ini ibu nggak cek yang atasnya ya, Teh ya. Maksudnya itu udah ibu anggap tugas yang kemarin, kayaknya tinggal Iya, dilengkapi iya. aja. Ini yang Oke, Bu. tugas hari ini. Nih arsitekturnya nanti akan ada use case kok, Teh. Tenang aja, simpen ini ya. Tapi yang Oh kita iya, Bu. apa namanya? Yang kita bahas ini adalah arsitektur. Jadi Oh, saya kira gini ya kemarin tuh kan jadi yang menyangkut dengan anunya arsitekturnya karena use case ini kan juga gininya bisa dilihat dari use case untuk pengambilan arsitekturnya, Bu. Sebenarnya begitu kan. Jadi ngambilnya kita lihat atau dari arsitektur tuh akhirnya nanti turun ke use case. Jangan khawatir nih, nanti ada kok, simpen aja ya. Nanti Bu. apa namanya, kalau yang lain yang belum dapat APBO, nanti Ibu jelaskan sedikit tentang ini pada saat kalian akan membuat ini nanti use case. Nah, Iya, Bu. tapi kalau bisa ini berarti Ate ganti pakai ini ya, pakai Pakai gini ya, arsitektur, gambar arsitektur ya. arsitekturnya. Iya. Kan ini Hello Iya. Teacher, gampang lah. Oke ya, itu aja ya catatan dari Ibu. Terus Iya, Bu. penjelasan udah oke, yang dipakai client server oke. Nah, tinggal Ate Ate dan kawan-kawan gambarin aja kira-kira client server yang seperti apa yang dipakai. Oh iya, Bu. Sip, udah. Ada pertanyaan dulu, Teh? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Sudah ya. Kita next berarti ke kelompoknya Ajem terakhir. Kok kayaknya yang yang ini apa namanya, yang ngumpulin arsitektur ini lebih sedikit daripada minggu lalu ya? Adakah yang nggak ngumpulin? Kayaknya yang minggu lalu tuh ada 9 deh. Kalau dihitung-hitung kan kalian tuh ada 45 orang kalau nggak salah di absen, berarti kurang lebih kelompoknya ada 9, berarti ini yang ngumpulin cuma 8, ada 1 yang nggak ngumpulin berarti. Ya, nanti tolong dikabari Ibu. Apa namanya tuh, Ibu nggak sempat ngecek dari yang perwakilan itu? Kayaknya sih ada yang Ibu ini, maksudnya Ibu tahu siapa yang nggak ngumpulin, tapi Ibu nggak mau sebutin, nanti kalian ini aja. Maksudnya kalian silahkan nanti japri lah kalau memang malu ngomong di sini. Ya, yang nggak ngumpulin terutama. Tahu sih Ibu siapa yang nggak ngumpulin. Kelihatan dari nama-namanya, Jess. Ada yang belum gitu, ada yang belum ngumpulin. Cuma ya itu kalian nanti japri aja lah ya. Dan ingat berarti kalau ngumpulinnya telat berarti nilainya juga berkurang. Itu sih ininya. Oke. Terus ini kelompoknya Ajem ada. Ajem, Jai, J, terus Jihad, sama Dedi. Ada ya anggota kelompok? Ada, Bu, hadir. Hadir, oke. Ini kemarin apa ya? Ibu lupa SI-nya? Sistem Informasi Akademik. Akademik. Oh, yang itu ya, yang ngasih ini tuh ya, apa namanya, pelatihan-pelatihan itu ya? Iya nggak sih? Ya. Maksudnya kayak pelatihan yang untuk yang belum bisa itu kayak gini, misalnya bikin web gitu ya, kalau nggak salah. Ya, ada bagian pelatihannya. Ada pelatihan gitu ya. Nah, ini berarti kalian memilihnya arsitekturnya sentralisasi. Nah, berarti maksudnya gimana nih kira-kira? Penjelasannya pun sedikit banget. Kalian cuma 3 baris, ini 3 baris nih, Allah. Teganya cuma 3 baris, padahal orangnya ada 5.
Ya, jadi kan kita milih sentralisasi karena pertama bukan desentralisasi itu karena kita itu enggak bagi-bagi lagi kan ini sistem informasi akademik di sekolah kan Bu. Oh, Untuk jadi sudah SMA. ada studi kasusnya ya, maksudnya enggak semua gitu ya. Iya ya, di Sumbawa kalau enggak salah ini ya. Oke, Ya, oke. ya Bu. Jadi bukan desentralisasi, jadi kita enggak ada bagian kayak bagian kurikulum, bagian akademik kayak gitu enggak ada. Jadi kita langsung ke sentralisasi gitu. Oke. Berarti ini di satu sekolah aja gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, ini kan ada periperal tuh yang kalian gambarkan tuh di situ. Karena dia ada di satu tempat, Ibu sarankan sih lebih ke client server aja gitu. Ya, karena apalagi kalian menggambarkan periperal tuh, ada printer dan ada scanner di situ. Berarti tambah kelihatan bahwa yang lebih baik dipakai adalah pakai yang ini, apa namanya, yang client server. Karena dia ada di satu tempat juga. Tapi dia cakupannya itu pakai internet, Bu. Jadi maksud kita printer sama scanner itu cuman tambahannya aja. Jadi bagi pengguna desktop atau PC itu dia kayak ada tambahannya printer, scanner kayak gitu. Itu cuma tambahannya aja sebenarnya. Pakai mainframe dia ini, pakai Ya. IBM-nya. Ya. Oke. Boleh lah. Yang penting gini aja. Memang kita susah kadang membedakan sentralisasi dengan client server ya. Tadi yang misalnya kalau yang kita lihat dari contohnya kelompoknya Adit, Cici dan kawan-kawan tadi memilih lebih pakai client server. Nah, kelompoknya Jihad memilih lebih pakai sentralisasi. Sebenarnya terserah sih ya, hampir mirip mereka berdua itu, sentralisasi atau client server. Memang yang terlihat hanya kemarin sudah Ibu jelaskan juga ya, yang terlihat adalah dia kalau client server di satu tempat itu lebih mudah kalau melihat dari tempat ya, tapi belum tentu juga. Bisa jadi tadi kayak gini juga, yang kalian misalnya pakai mainframe, bolehlah disebut sebagai sentralisasi, walaupun bisa mengakses ini mengakses bentar dulu deh. Oke, bentar dulu. Angkat. Oke. Jadi di sini yang tersentralisasi bolehlah kalau memang mau dipakai di sekolah. Cuma pikirkan lagi bahwa apakah sebesar itu server yang harus dipunyai sekolah untuk membangun SI ini. Ya, jadi pikirkan lagi kalau misalnya dia tidak terlalu besar ya, tidak sampai membutuhkan mainframe gitu, bolehlah kalian cukup pakai client server aja. Tapi kalau misalnya dia ini besar sekali memang ya, kayak misalnya data center gitu ya, kemarin kita sudah bahas contohnya data center gitu ya, di mana data center tuh memang butuh sekali sesuatu yang besar gitu, penyimpanan yang besar, maka dia memang membutuhkan mainframe gitu. Nah, itu juga perlu dipikirkan lagi ya nanti ya. Sama juga dengan kelompoknya Adit, karena dia memilih client server tapi dengan menggunakan internet, memang tidak menutup kemungkinan client server itu juga menggunakan internet ya. Jadi boleh dikatakan sebagai client server juga walaupun mereka menggunakan internet ya. Karena memang bedanya adalah sentralisasi lebih ke penyimpanannya yang lebih besar. Ya, penyimpanan mainframe itu berapa sih penyimpanannya? Biasanya dia banyak gitu ya. Maksudnya besar banget gitu dibanding yang mini server juga gitu. Oke. Terus berarti di sini nanti ditambah ya penjelasannya ya. Jangan irit banget dong, cuma 3 baris. Ya, dijelaskan juga kalau bisa. Ya, ini maksudnya penjelasan dari gambarnya. Ya. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Oh iya, belum ya. Ada yang satu belum. Lupa. Kapan batas submitnya lagi, Bu? Nggak usah, kayak biasanya aja ya. Maksudnya kalian catat perbaikannya, terus nanti pada saat sebelum UTS, sebelum ujian, kalian kumpulkan yang sudah diperbaiki. Semuanya dari awal. Misalnya dari misalnya judul yang kalian perbaiki, terus minggu lalu itu analisis ya, terus ini arsitektur, terus dan hari ini ada metode pengembangan sistem. Oke? Oke, Bu. Sip. Oke, Kita Bu. kelompoknya yang sudah di pinggir jalan ada? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang sudah di pinggir jalan? Mana tadi? Ini ya. Ini bukan? Oh, bukan. Ini, ya. Ada? Yang sudah di pinggir jalan? Belum? Yang di pinggir jalan gimana maksudnya? Tadi katanya di tengah jalan, masih. Di jalan. Lagi mau ke kampus atau gimana? Makanya tadi kan kalau di jalan berarti kan di tengah jalan. Nah, sekarang sudah di pinggir jalan kan kalau udah nyampe. Ada? Dia Bu. Jalannya pinggir-pinggir. Anggotanya yang lain, Bu. Mana? Masa satu pun nggak ada nih? Salahuddin, Mustika, Piki, Rijal. Rijal barusan masuk loh, Ibu admit dia. Mungkin Bu dicek di partisipan mungkin, tapi saya nggak tahu juga. Bisa jadi masalah sinyal, makanya nggak bisa kedengaran apa-apa. Soalnya Yud, tadi jelasin Yud. Mana Yud? Ya mana Yud? Yud, bunyi Yud. Yud ketua kelompok itu, Bu. Makanya nomor 1 disebutkan kan. Soalnya Bu, tadi juga ada beberapa yang jelek sinyalnya, jadi nggak bisa kedengaran apa-apa pas di Zoom Jarkom itu. Jadi mungkin ya susah komunikasinya sekarang, tapi saya tidak tahu, saya bukan anggota kelompoknya. Iya, Bu, rata-rata juga katanya yang Telkomsel ini lagi down sinyalnya. Oh, Telkomsel yang lagi ya. Oh, kemarin XL, sekarang Telkomsel. Walah. Ya udah nanti tolong ya dikabarin ini yang anggotanya si Iyut, Mustika, Piki. Piki masa enggak ada ya? Iya, Piki enggak ada. Anu aja, Bu, dijelasin aja mumpung di-record ini, Bu. Nanti biar mereka yang lihat recordingnya. Oh iya, betul sekali ya. Nah, tapi Ibu nih juga perlu nanya, maksudnya mereka ini SI-nya apa Ibu lupa? Maksudnya ntar dulu kita. Oh iya, dia cuma ngejelasin sistemnya doang, nggak ngejelasin pengaplikasiannya, Bu ya. Iya itu. Nah sebentar, kalau gitu Ibu harus membuka file yang lama. Membuka histori yang sudah berlalu. Iya makanya itu. Nah terus dia ngumpulin pakai nama apa lagi Ibu juga nggak tahu. Bu, Yud dia on Bu. Oh, ini Bu, maaf Bu, lag. Iya nggak apa-apa kok. Cuma maksudnya bisa jawab Ibu, Yud. Ada audionya, kalau enggak via chat tolong dengar suara Ibu atau gimana? Yud. Yud. Yud mana Yud? Salah. Salah, hilang salah. Nah, ini dia balas. Di chat, Bu. Arsitektur web belajar. Web belajar. Hah? Beda enggak dia? Dengar tapi loncat-loncat. Tinggi ya. Nah, terus web belajar ini dia itu mirip sama punya jihad tadi, kelompok jihad tadi, kelompoknya Ajem, atau gimana ini? Ibu kok lupa ya? Web belajarnya gimana ini? Yud? Yang lain mungkin nggak ada ya? Kayak Mustika, Rosa agak beda dikit. Yud ngomong caranya Yud, nggak usah ngechat. Iya, kalau bisa ngomong dong. Mana chatnya simpel lagi jawabnya. Nah, kan kita jadi beranggapan. Atau mungkin Yud ada masalah sinyal, mungkin di mana kamu tinggal dulu. Nggak usah loncat-loncat ngomong Yud. Isi, Bu. Oh, nah ya, ada Mustika, ada? Ya.
Yang web belajar itu kan kayak nyediain video pembelajaran, materi pembelajaran gitu, dan referensi-referensi lainnya. Tapi dia secara luas gitu ya? Maksudnya enggak kalau punyanya Jem kan dia di satu tempat gitu ya? Iya Bu, secara luas. Secara luas, oke. Kalau gitu bisa kita nilai dia ini dari sisi arsitekturnya. Nah, perlu berarti pembagian ininya ya. Maksudnya adalah siapa aja pengguna. Atau misalnya kalau dia satu orang, maksudnya dia secara umum kan pastinya ada satu yang berperan sebagai admin ya, satu yang berperan sebagai admin. Nah, adminnya itu butuh apa aja ya? Mungkin bisa dikotain di sini kalau memang yang dibutuhkan oleh admin hanya server dan basis data aja. Nah, terus yang lain berarti penggunanya adalah kliennya adalah PC, handphone, laptop, dan seterusnya ini yang ada di sini. Boleh seperti itu kalau memang saling terhubung atau dia yang penghubungnya adalah hanya internet atau bisa dipakai untuk semua ya. Oke. Itu ya. Iya, Bu. Terus apa namanya? Ini sudah benar berarti yang dipakai adalah client server juga oke, tapi mungkin butuh penjelasan yang lebih lagi ya ininya ya dalam penjelasan ininya. Apa namanya? Arsitekturnya. Oke, sip ya, yang kelompoknya mungkin nanti disampaikan ke kelompoknya yang lain ya, anggotanya yang lain. Iya, baik Bu. Makasih Mustika. Oke, sekarang sudah cukup untuk ini, untuk pembahasan tugas. Nah, sekarang pembahasan materi. Gimana? Sudah ditonton videonya? Bagaimana, ada tanggapan terhadap materi hari ini? Sebentar Bu, kayaknya ada yang mau tanyain, tapi saya cek dulu yang apa namanya itu PPT yang saya download, bentar Bu ya. Oke, Mungkin yang lain bisa silakan. nanya duluan kalau mau. Silakan. Yang mau nanya? Yang di waterfall itu. Waterfall, oke. Waterfall. Oke, dari slide yang ini, waterfall, gimana, Ci? Yang di, situ. Maksudnya, untuk perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah itu bagaimana, Bu? Perangkat lunak yang dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Oke, nah di sini ini maksudnya adalah, kalau di waterfall, kita kalau lihat dari gambar ya, atau ini di waterfall ini paling terkenal atau memang yang biasa paling banyak kalian pakai dalam metode pengembangan sistem. Bukan kalian, kakak-kakak tingkatnya sebelumnya paling senang pakai waterfall karena menurut mereka waterfall ini ya dia bisa kembali ke fase sebelumnya. Ya, jadi misalnya kalau yang sequential kan dia lurus aja terus ya, sequential linear. Sebenarnya waterfall itu juga termasuk sequential linear, karena namanya jadi waterfall ya. Waterfall itu kan berarti air terjun. Kalau kalian pikir air terjun itu bisa nggak kembali ke atas? Kan nggak mungkin kan? Maksudnya airnya naik ke atas gitu, nggak turun. Nah, sebenarnya itu yang salah kaprah selama ini. Waterfall itu dianggap sebagai pengembangan sistem yang bisa berubah-ubah. Maksudnya adalah yang bisa kembali ke fase sebelumnya. Nah, padahal karena disebutannya waterfall ini adalah sequential linear, maka waterfall itu sebenarnya adalah pengembangan perangkat lunak yang spesifikasinya yang tidak bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena tadi di sini, di sistem engineering, ya, kalau misalnya kita sudah melakukan fase sistem engineering,
itu harus selesai dulu, baru bisa masuk ke fase analisis. Analisis selesai, bisa ke desain. Nggak bisa kita kalau dari analisis langsung ke testing, atau langsung ke coding. Nggak bisa dia seperti itu. Makanya dia adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah-rubah. Jadi diinginkan di setiap fasenya, paling tidak dia sudah bisa menyelesaikan sebanyak 90%-an. Baru dia bisa pindah ke fase yang lain. Kalau dia masih selesai sekitar 50%, maka dia tidak akan bisa mengerjakan fase-fase sesudahnya sebenarnya. Dan tidak bisa lompat langsung ke fase yang lainnya gitu. Harus memang betul-betul sequential dan linier gitu. Maksudnya sequential berarti dia lurus dan linier. Jadi sequential itu berarti berurutan dan liniernya adalah lurus gitu, nggak bisa bengkok-bengkok ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Waterfall tidak bisa seperti itu. Begitu, Ci. Gimana kira-kira? Oke, Bu. Nanti Dia hampir sama. Dia mirip-mirip sebenarnya dengan ini ya, dengan SDLC ini mirip dia. Dia juga sama-sama sequential linear gitu. Harus dia berurutan dari yang sudah dipunyai atau langkah-langkah yang sudah didefinisikan. Bedanya Bedanya itu kalau SDLC itu dia bisa balik lagi ke awal, Bu ya? Tapi sampai selesai ya, sampai test and release, baru dia bisa kembali lagi ke awal lagi. Selanjutnya, kayak siklus update gitu, Bu ya? Kayak siklus update. Maksudnya kayak misalkan aplikasi gitu kan, dikeluarin ke umum. Habis itu kayak betanya kan, dapat feedback, balik lagi nanti ke aplikasinya, jadi muter dia siklus kayak update gitu. Oh ya, Bu mau nanya kalau untuk yang SDLC ini, apa yang maksudnya yang visibility-nya itu yang diantara user research sama arsitektur desain? Yang mana dia ini? Yang di lingkaran tadi, Bu, yang di lingkaran tadi. Oke. Yang visibility and proof of concept ini? Ya, saya paham sih proof of concept-nya mungkin sedikit, tapi yang visibility-nya saya agak bingung. Kalau di bahasa Indonesia kan visibility itu apa? Bentar lo, kayaknya terlalu visibility. Apa bahasa Indonesianya visibility? Apa nama tuh, the state of the degree being easily conveniently done. Hal yang mudah untuk dilakukan? Hal yang mudah untuk dilakukan? Ya. Yakin itu? Ya. Start. Visibility. Ya. Jadi sebenarnya ya, di visibility, nanti kalian juga akan melakukan ini setelah UTS, kita seperti kembali lagi ke awal, ke analisis, nanti dijelaskan lagi atau di drop down-kan lagi yang analisis masalah kita. Contoh, kita misalnya mulai dari konsep, sini ya, kita mulai konsep dulu, SI kita maunya seperti apa. Baru setelah itu kita user research. User research itu berarti kita lihat lagi, bisa kita menggunakan kuesioner mungkin atau observasi langsung. Kira-kira user kita ini yang mau kita target dari SI yang mau kita buat, misalnya itu umur berapa sampai berapa, orang yang seperti apa, itu kan kalian sudah mulai bisa memikirkan ya, makanya selalu Ibu tanya, usernya siapa, yang kayak bagaimana yang make, ya maksudnya disitulah tempat dari user research. Nah setelah itu, dari user research dan tadi konsep yang sudah kalian punyai, diceklah di visibility. Visibility itu adalah kalian ngecek kira-kira konsep yang tadi ini sama seperti yang kemarin. Ibu suruh tulis semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa kalian lakukan di SI yang kalian punya. Nah, di visibility ini adalah menentukan solusi terbaik yang kalian pilih akhirnya untuk bisa ditampilkan ke dalam ini, ke dalam apa namanya, SI yang kalian punya. Jadi visible ya. Visible nggak ya kalau misalnya saya bikin ini, misalnya untuk seri pertama saya, seri alpha dulu, saya mau bikin ini nih, kok kayaknya terlalu high ya. Oh ya udah, berarti kita pangkas. Yang ini dulu. Ya, jadi seperti itulah yang ada di visibility. Jadi ada sebenarnya namanya adalah visibility checkpoint. Jadi maksudnya ini cocok, lanjutkan untuk pengembangan sistem. Nah, jadi setelah visibility ada proof of concept.
Nah, itu tadi ya, kalau udah kita konsep, akhirnya kita, oh ya udah, berarti kebutuhan kita, oh ya udah, visibility-nya udah memadai, dengan misalnya kita punya SDM untuk mengerjakannya oke, berarti kita bisa proof konsepnya tadi. Maksudnya adalah konsep tadi yang dari sekian banyak solusi yang sudah kita tawarkan, kita ambil yang perlu-perlu saja atau yang penting-penting saja untuk bisa kita lanjutkan ke fase berikutnya, yaitu ke fase arsitektur and design. Jadi seperti itu kira-kira. Arti maksudnya? Paham, Bu. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Jadi visible itu kayak ya visible, mirip dia dengan arti kata visible ya. Maksudnya visible itu kan terlihat gitu ya. Kalau visibility ini dia lebih seperti cocok nggak? Maksudnya kita ambil nggak? Maksudnya langkah teknik ya, maksudnya itu kita cocok nggak kira-kira kalau kita pakai? Kalau atau enggak gitu kan, selaras atau enggak, Bu ya? Betul. Paham, Bu. Makasih banyak. Ya, sama-sama itu ya. Jadi mirip visibility ini adalah istilah dari kalian kemarin yang Ibu minta untuk identifikasi solusi terbaik. Ya, akhirnya setelah visible dan proof of concept, disitulah kalian tempatnya, maksudnya tempatnya yang memilih solusi terbaik. Tadi kalau konsep tuh berarti semua solusi yang kalian punya itu ada di konsep. Ya, itu dia maksudnya di sini. Jadi kurang lebih sebenarnya di sini kalau kalian lihat atau kalian lihat-lihat lagi ya di pengembangan sistem yang lain, itu memang mirip-mirip dia ya, hanya namanya aja yang berbeda kadang-kadang, tapi yang dilakukan itu mirip-mirip gitu. Yang konsep, yang analisis masalah, cuma maksudnya beda-beda tempatnya, beda-beda dia di mana naruhnya gitu. Ya, sama seberapa cepat dia bisa mengerjakan. Ya. Kayak yang yang paralel itu dia lompat-lompat ya. Kalau yang paralel boleh kemana-mana dia mau gitu. Tapi dilihat lagi ya kan, kalau paralel ini ya sebenarnya kalau bukan lompat-lompat yang dia inginkan adalah dari paralel ini dia itu dalam satu kali bekerja dikerjakan oleh banyak tim langsung. Jadi maksudnya tuh kalau namanya aja paralel ya, berarti satu pekerjaan itu dikerjakan oleh banyak tim. Misalnya di sini kalian lihat dari fase desain ya. Di sini coba kalian lihat desainnya ini bisa di beberapa tim yang ngerjakan. Mungkin dia ngerjakan satu desain UX, yang satu ngerjain desain use case-nya, UML-nya, mungkin yang satu ngerjain apa. Jadi dalam satu waktu, misalnya 1 minggu, semua harus sudah jadi desain. Berarti 5 tim ini misalnya harus sudah menyelesaikan desainnya itu. Baru mereka akhirnya bisa ke fase implementasi, di mana implementasi di sini dibagi menjadi 3 tim. Itu maksudnya. Jadi bukan dia lompat dari planning langsung ke desain. Nggak bisa dia paralel nih. Karena dia paralel ini masih di dalam di satu kesatuan sama yang ini, sama SDLC, masih di structural design. Jadi paralel ini maksudnya adalah membagi pekerjaannya yang banyak itu menjadi beberapa tim yang langsung mengerjakan gitu. Jadinya Bu ya memangkas waktu juga Bu ya. Ini dia cocoknya memang kalau timnya banyak gitu. Kalau misalnya timnya cuma 1 orang ya kesusahan juga, nggak bisa disebut sebagai parallel development. Kayak Bu ya, kayak kayak developer game gitu kan Bu ya, yang besar-besar itu biasanya kan. Boleh, tapi kalau developer game itu tergantung juga sih ya pemilihan mereka untuk melakukan develop itu seperti apa. Ada yang lebih coba ini dulu, maksudnya kasih ke customer langsung gitu kan. Berarti dia lebih ke arah prototyping gitu, karena lihat dulu customer senang nggak kita keluarin yang versi gini. Kalau oke, ya udah gitu kan. Kalau enggak, mereka tarik lagi atau mereka sambil memperbaiki terus ada update berikutnya, update lagi gitu. Dan tergantung sama jenis dari apa yang lagi dibuat sama seberapa besar tim yang dia punya Bu ya. Betul. Begitu. Sip, ada lagi pertanyaan?
Selain dari sini udah ya, dari Kalau gitu Bu, kalau misalkan buat kayak pencontohan kayak anak saya SI, saya sama kelompok saya kan yang boyak farmasi itu, menurut Ibu tuh dia cocoknya masuk ke yang waterfall development atau yang maksudnya yang paralel atau SDLC biasa Bu? Soalnya saya agak kepikiran kayaknya mungkin bisa ke waterfall mungkin. Tergantung kalian nanti hasil diskusinya sama kelompok gimana. Cuma kalau untuk kecocokan atau enggak cocok, sebenarnya semua metode ini cocok-cocok aja untuk semua SI gitu ya, karena memang diciptakan untuk mengembangkan sistem informasi gitu atau mendevelop. Nah, yang bikin mereka cocok atau tidak adalah tadi waktu yang diinginkan, kan tadi ada di atas ya yang sudah Ibu jelasin gimana caranya kita memilih metode yang baik untuk SI kita gitu ya. Jadi pertimbangannya di sini kan kejelasan, kebutuhan penggunanya seperti apa, usernya kepengennya cepat jadi kah, usernya kepengennya suatu yang jadi dengan lengkap langsung kah ya. Jadi itu juga menjadi pemilihan ya. Terus teknologi yang yang mendukung untuk pembuatan sistem gimana ya, kalau misalnya apakah dia kalau ini nggak usah deh ya, kita skip aja deh penguasaan teknologi, kita anggap saja teknologinya adalah sudah semuanya teknologi besar gitu, maksudnya sudah tidak akan menimbulkan pembengkakan waktu dan biaya. Nah itu juga perlu. Nah terus lanjutnya adalah tingkat kerumitan. Nah itu, jadi kalau misalnya kalau semakin kompleks sistem yang akan kita buat, berarti kita juga perlu hati-hati memilih mana yang kita harus pakai untuk mengembangkan sistem. Ya, jadi kalau misalnya sistem kita banyak, maksudnya yang usernya banyak, terus langkah-langkah yang maksudnya fitur-fitur yang bisa dipakai satu user itu banyak, berarti kita tidak cocok untuk memakai yang tipe cepat. Yang paralel ya. Yang tipe cepat kayak rapid gitu, kita nggak cocok pakai yang sistemnya yang rumit. Ya, maksudnya karena apa? Karena kita memang harus mendetailkan sesuatu, ya, mendetailkan apa yang bisa didapatkan user, apa yang bisa dipakai user, bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Itu dia berarti nggak cocok pakai yang rapid, ya. Mungkin bisa pakai rapid, maksudnya di RAD di bagian mananya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa metode yang bisa kita pakai sekaligus, ya. Tidak menutup kemungkinan itu. Apalagi kalau misalnya tim developer kita berbeda-beda gitu ya. Maksudnya tim untuk yang ngatasin analisis beda, tim yang ini beda misalnya. Itu lebih, maksudnya mereka lebih bisa diatur gitu. Bisa diatur mana metodenya. Tapi yang Ibu minta kalian itu jangan begitu. Maksudnya kita anggap kalian satu kesatuan tim ya, yang memang harus memilih satu metode pengembangan sistem yang digunakan. Karena semakin kita banyak juga metode yang kita gunakan, otomatis kita semakin kompleks juga yang kita kerjakan. Makin susah buat diaturnya karena timnya masih kecil ya Bu ya. Betul. Nah itu dia ya. Terus tingkat kehandalan sistem. Tingkat kehandalan sistem ini juga, yaitu tadi mirip ya sebenarnya dengan tingkat kerumitan tadi. Semakin dia handal sistemnya, berarti kan semakin kita perlu untuk menganalisis lebih dalam. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada tim-tim yang mereka handal, mereka bisa cepat ngerjain, mereka bisa mengantisipasi semua keinginan user. Berarti kan mereka, kalau memang kalian menginginkan lebih kehandalan sistem, dan lebih menginginkan customer yang lebih puas, otomatis kalian harus pilih Agile gitu kan. Agile metodologi yang ada Scrum, ada XP, ada apa lagi? Satu lagi. Ada Agile-nya juga gitu kan, dan lain-lain itu. Nah, dan pastinya yang terakhir itu waktu, gitu kan. Waktunya gimana? Kalau diinginkan sama user waktunya, atau kita tidak diburu-buru waktu, ya berarti boleh kita
pilih yang tadi lebih detail kita di waterfall gitu ya, di SDLC atau di paralel gitu. Itu lebih detail kita menganalisis sesuatu, lebih banyak yang bisa kita pikirkan, lebih banyak solusi yang bisa kita tawarkan, dan lebih banyak yang bisa kita buat, tergantung waktunya juga. Nah, tapi balik lagi, kalau kalian punya tim yang sangat solid, yang bisa melakukan kehandalan sistem, bisa melakukan analisis dengan cepat dan rapi gitu ya, dengan banyak solusi yang bisa ditawarkan, bisa membuat itu. Ya balik lagi, berarti kalau udah sanggup ke situ, arahnya adalah ke agile itu. Ya, jadi itu dasar-dasar untuk kalian bisa memilih gimana sih memilih metode yang baik untuk SI kalian. Kalau Ibu tidak maksudnya kalau kalian pakai agile nilainya lebih baik, enggak. Ya, jadi lebih maksudnya sanggup enggak kalian mengerjakan SI itu dengan agile misalnya, tapi dengan beberapa penjelasan yang memang mengarah ke agile. Jadi tidak mengarah lagi ke waterfall, walaupun agile juga pasti mereka pakainya juga langkah-langkah waterfall gitu, walaupun dengan nama-nama yang berbeda, tapi mereka sanggup mengerjakan dengan dengan kan kadang ada ya, misalnya developer yang saya udah bikinin kok ini, maksudnya sudah cukup lah segitu, kan disesuaikan juga dengan biaya lagi ya, maksudnya berapa biaya customer bisa membayarnya gitu kan. Nah, itu juga disesuaikan lagi gitu. Jadi itulah kira-kira. Jadi Ibu enggak matok, terserah kalian punya alasan masing-masing untuk memilih metode ini. Bukannya waterfall itu jelek gitu ya, atau karena udah sering digunakan jadi nggak boleh digunakan, enggak. Pilih yang memang paling cocok untuk sistem kalian gitu. Nggak ada, memang kalau yang paling baru ya, atau yang paling banyak orang cari sekarang adalah agile, karena yaitu tadi ya, handal, cepat, customer puas, bisa diganggu kapanpun si developernya. Tapi kan ada juga yang saya nggak suka, maksudnya kalau udah pekerjaan saya selesai dulu, baru bisa di otak-atik codingan saya lah, apalah. Ya, itu kan tergantung dari kesepakatan. Ya, jadi begitulah kira-kira. Ya, jadi agile tuh ya memang namanya sekarang orang kan kepengennya cepat, instan, segala macem. Tapi kan juga harus di agile ini kan karena dari kata-katanya aja dia udah bilang kalau dia tuh lincah gitu kan, angkas. Berarti kan dia memang perlu juga kita berarti membayar lebih untuk bisa mewujudkan agile development gitu. Kalau untuk prototyping, Bu, bisa kita kalau prototype ya, prototype itu sebenarnya ini juga banyak yang suka ya prototype ini. Kenapa? Karena prototype ini lebih ke keinginan user. Maksudnya kayak gini, user mau apapun dituruti sama prototype ini, maksudnya sama metode prototyping ini, kan karena apa? Kita melakukan develop gitu ya. Kita misalnya ketemu user untuk pertama kali, kita tanya mereka inginkan apa, atau kalau kita berdiri sendiri gitu ya, berarti kan misalnya kita melakukan kuesioner ke user gitu ya, suka misalnya user kita adalah kita akan membuatkan anak TK pembelajaran gitu ya, metode animasi pembelajaran yang baik misalnya. Nah, berarti kan user kita anak TK. Nah, berarti anak TK tuh kita tanyain mereka lebih suka warna apa, mereka maunya itu gambar yang seperti apa, mereka itu suka belajar apa, ya. Kalau misalnya anak TK tuh bilang, oh ternyata anak dari umur 4 sampai 7 tahun, misalnya 4 sampai 6 tahun, kebanyakan dari usernya atau setelah kita melakukan observasi atau wawancara atau kuesioner mungkin itu sudah dari
30 orang atau dari 100 orang user yang menjawab, itu yang diinginkan mereka lebih suka warna biru. Kalau yang cewek lebih suka warna pink misalnya ya. Jadi kita pasti akan membuatkan sesuai dengan keinginan user. Kita buatkan yang seperti itu. Kalau misalnya user kurang puas, nanti kita perbaiki lagi sampai user merasa puas dengan dengan metode itu. Cuma kekurangannya prototype ini adalah karena dia prototype, berarti ada user khusus yang kita bidik berarti ya. Misalnya kalau kita membuatkan informasi tentang pariwisata, berarti yang kita bidik adalah orang-orang yang suka bepergian. Berarti user kita ke arah sana. Nah, itu juga berarti kita harus punya user sendiri untuk prototype ini. Bu, mau nanya Bu, kok berarti kalau prototype itu butuh beta user enggak? Yang kayak user yang kayak apa namanya? Misalkan ada kayak beta tester gitu, Bu? Boleh disebut seperti itu juga boleh. Yang kita sebut sebagai beta tester, tapi kan kadang-kadang apakah beta tester itu sudah betul mewakili populasi? Ya, itu dia yang susah. Kadang-kadang gitu permasalahannya. Dia biasanya harus nyewa yang benar-benar di bidangnya gitu kan, Bu? Ada kan, makanya tuh lingkup kerja beta tester jadinya. Ya, jadi beta tester itu kan dianggap maksudnya dia bisa nggak menjadi user yang kita inginkan gitu kan, maksudnya makanya tadi saya bilang bisa nggak dia mewakili populasi ya, makanya lebih baik kita langsung aja terjun ke lapangan. Nah itu dia mungkin juga yang mempengaruhi kenapa S ini banyak yang dikerjakan, karena orang-orang S ini biasanya memang tidak pernah di belakang laptop aja ngerjain gitu, enggak. Mereka pasti turun, cari tahu data, karena semua kan harus berdasarkan data di lapangan gitu. Datanya seperti apa yang diinginkan. Berarti kalau di prototyping ini data statistik masuk, Bu ya? Termasuk. Maksudnya karena yang pasti yang kita pikirkan kalau kita mau sebut dia metode prototype, berarti kita harus membuatkan sesuai dengan kebutuhan benar-benar kebutuhan siapa ya? Kebutuhan masyarakat, kebutuhan user yang make, terus kebutuhan kebutuhan dari waktu yang cepat, ya. Karena prototype ini didesain memang untuk cepat aja. Oh, user mintanya kayak gini. Udah, kita nggak usah mikir yang lain. Udah, kerjain sesuai dengan keinginan user. Nggak ada lagi kita, user mau nggak ya yang kayak gini, yang kayak kita analisis? Nggak. Udah nggak ada mikirin itu. Jadi, user maunya yang kayak gini. Itu yang dibuatin. Nggak ada lagi kita tambahin ya nanti kalau misalnya ini kurang kayaknya. Nggak. Jadi, betul-betul sesuai sekali dengan keinginan user. Ya, walaupun nanti mungkin di pengembangan selanjutnya bisa kita diskusikan lagi misalnya dengan user, mau enggak yang kayak gini. Nah, boleh seperti itu. Kalau misalnya mereka menyetujui ya syukur, kalau enggak ya betul-betul sesuai dengan keinginan user gitu. Oke, ada lagi pertanyaan tentang metode? Metode ya, memang banyak banget sebenarnya dari sini aja, masih banyak lagi metode pengembangan sistem yang lain. Cuma ini sebagai pengenalan aja, nanti mungkin kalian juga lebih dapat di mata kuliah yang lain ya, mungkin proyek perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak gitu ya, karena memang banyak banget metodenya gitu, banyak metode Agile ini aja sudah terbagi jadi berapa gitu ya, beberapa ini lagi Agile gitu, beberapa pengembangan Agile lagi dari sisi Extreme, Scrum, Crystal, dan lain sebagainya ini. Ya, jadi banyak. Oke, karena tadi juga kita lihat metode pengembangan kan, metode pengembangan itu berarti dari analisis sampai testing. Nanti metode testing juga banyak lagi metode testing yang digunakan. Makanya sebenarnya nanti kalau kalian kepikiran untuk ngambil TASI, kalian bisa pilih metode-metode yang ada di sini gitu, yang bisa dipakai untuk
mendukung pembuatan sistem informasi yang mau kalian bikin. Atau mungkin dari sisi testingnya, SI-nya udah ada, sekarang kita mau melakukan testing misalnya, boleh juga. Oke, ada pertanyaan lagi tentang metode ya? Kalau belum ada, berarti Ibu udah lumayan sejam lebih ternyata. Jadi untuk tugas ya, di sini nggak ada tulisan untuk tugas juga. Jadi kalian ingat-ingat aja, kalau misalnya lupa nanti tanya aja ya. Jadi yang pertama, tugasnya adalah kalian, kita bikin deh. Ya, jadi tugasnya yang pertama, berarti tentukan ya, pastinya tentukan metode pengembangan sistem yang kelompok Anda pilih. Ya, itu. Terus yang kedua berarti alasan, itu aja, alasan memilih metode tersebut. Ya, alasannya jangan, enggak ada Bu, suka aja. Enggak ada alasan kayak gitu ya. Berikan alasan yang apa namanya, yang ilmiah lah, sesuai dengan yang sudah kita bahas. Berarti bisa juga kan Bu ya, sesuai dengan desentralisasi sama sentralisasinya gitu Bu ya? Boleh. Jadi kalian lihatlah dari segala macam aspek yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Ya, baik dari sisi analisis, baik dari sisi arsitektur, ya. Jadi itu bisa juga kalian gunakan dasar untuk memilih metode. Oke. Seperti biasa, kumpulin minggu depan sebelum kuliah. Tengah malam sebelum kuliah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cuma 2 penjelasan ini aja kan, Bu ya? Cuma 2 ini Tentukan aja. metode sama alasannya aja. Ya, kalau kalian, terserah kalian deh gimana caranya mau menjelaskan. Ibu tidak membatasi ya, maksudnya halaman pun juga Ibu nggak batasin. Terserah, maksudnya mungkin kalian mau lebih jelasin kayak per tahapnya yang dilakukan, silahkan. Maksudnya atau bisa kayak per analisis, kayak analisis dari yang arsitektur SI yang barusan Bu. Boleh juga. Maksudnya lebih kalian jelaskan ke situ, silahkan. Terserah. Enaknya gimana deh. Maksudnya yang penting kalian dapat 2 poin ini. Dapat metode yang dipilih dan alasan memilih metode tersebut. Ya. Tapi janganlah 2 baris, 3 baris, tambahin lah dikit gitu ya, biar jelas apa yang dijelaskan. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Nggak ada kayaknya Bu, mungkin nanti kayaknya jelasnya Kalau bisa dari saya nggak ada Bu. Nggak ada ya? Dari yang lain mungkin? Masa ini yang ngomong ini aja, yang lain AFK apa ini? Sinyal juga Bu. Sinyal ya? Iya, Sinyal Bu, soalnya Telkomsel katanya lagi down. Ya, sama mati lampu juga kan, kadang-kadang tiba-tiba mati lampu sendiri, keputus, keluar gitu. Kemarin saya juga pernah sempat kayak gitu Bu. Pas Tadi juga berajah juga kayaknya mati lampu di kampus, jadi nggak bisa dipakai kayaknya tadi. Oh ya, kemarin belajar juga down dia Bu. Jadinya nggak bisa dibuka. BTW jangan lupa absen ya, yang 4 itu. Absen yang sebelum-sebelumnya Bu ya. Bentar saya cek lagi kayaknya. Ya nanti dicek lagi ya, kalian cek lagi. Maksudnya sudah Ibu buka yang bulan September ini. Silakan kalian apa namanya ini lagi ya. Maksudnya absen masing-masing ya. Ibu nggak absen lagi, silakan deh anggap aja deh itu bonus pertemuan. Kalau misalnya ada yang kalian nggak masuk juga ya udahlah. Ini orang lagi pandemi nih, dah anggaplah masuk semua. Oke. Bu. Oke, gimana, ada lagi pertanyaan? Dari UTS yang semuanya dari awal. Oh iya, betul. UTS, ya ampun. Tapi ini masih minggu ke-6 ya. Tenang, masih 1 minggu lagi, guys. Oke, jadi tanggal berapa kita UTS? Bu? Soalnya nggak ada minggu tenang, udah tenang sih maksudnya. Tak mungkin kalau UTS nggak ada minggu tenang. Oh, UASnya ada minggu tenangnya, lupa. Kan jadi sekarang minggu ke-6. Minggu depan minggu ke-7 masih 1 materi lagi, ya.
satu materi itu yang minggu ke-7 besok ini nggak terlalu ini ya, maksudnya tidak maksudnya kayak ini kan banyak gitu ya, berat gitu. Nah, yang besok ini materinya itu tentang penjelasan prototyping, maksudnya supaya kalian bisa lihat ya bagaimana kadang-kadang user lebih senang kita menjelaskan dengan cara prototype gitu ya. Boleh penjelasan dengan cara prototype, tapi prototyping itu ternyata masih banyak kategori prototyping lagi yang bisa kalian pakai. Kenapa Ibu jelaskan lebih ke arah prototyping, bukan metode-metode yang lainnya? Karena tadi itu Ibu bilang, kadang-kadang user tuh, kita kan, kalau kita orang IT ya, ngerti apa yang kita kerjakan ya, tapi orang bukan IT, user yang memang nanti, misalnya kalian nanti punya startup atau kalian bekerja di manapun itu ya, pasti kan mereka kepengen dijelaskan dengan cara mereka, bukan dengan cara kita gitu kan. Jadi ada beberapa prototype yang memang akan Ibu jelaskan gitu ke kalian minggu depan. Dan itu juga nanti jadi ini ya. Kenapa? Open source termasuk prototype nggak? Kayak ada kan kayak software yang bisa di open source, jadinya pengguna bisa manipulasi sendiri. Tapi itu kayaknya minggu depan ada dibahas. Boleh juga. Ada sih, yaitu minggu depan nanti kita bahas ya. Nah itu sih ya, itu minggu ke-7. Cuma berarti kita minggu depan kan kita ini ya post test. Nah post testnya itu enggak sampai materi prototype deh. Jadi sampai materi metode. Berarti ada 2, Bu. 2 atau 3 apa? 3 kayaknya ya. Ya, saya cek juga dulu, Bu. Kalau Ibu juga lihat kayaknya kita kan kemarin itu sampai mana? Sampai nilai bisnis kayaknya kita ya. Ya, sampai nilai bisnis dia kemarin, Bu. Jadi yang belum itu CBI, ya, CBIS, yang belum. Arsitektur sama metode. Itu untuk materi ininya. Untuk materi apa namanya? Post test ya. Jadi yang prototyping nggak usah, minggu depan prototyping. Nah, baru setelah itu baru kita UTS. UTS-nya ujian. Dalam 1 hari langsung 2, Bu? Maksudnya minggu depannya lagi. Oh, saya kayaknya salah ngeliat tanggal saya, bentar. Jadi kan tanggal 2, bentar loh. Lihat tanggal dulu. Minggu depan tanggal berapa? Dia, Bu, UTS? Tanggal 12 berarti. Tanggal 12? Naiknya tanggal 5, soalnya tanggal 12 itu bukannya buat mahasiswa baru, Bu, ya? Tanggal 5 sampai tanggal 16 UTS mahasiswa lama. Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi barusan dibilang sama Pak Andi soalnya kayak gitu. Dicekin. Wow. Tapi kalender itu sampai tanggal 16 kok. Tapi masih masuk rentang kan itu kalau Ibu ambil di minggu keduanya. Oh ya, bisa sih kalau di minggu keduanya, belakangan maksudnya, enggak minggu depannya langsung. Betul ya, sekalian nanti kalian ini juga deh. Iya, enggak usah dah ya, kita minggu kedua dah ngikut yang, karena besok masih ada 1 materi lagi Bu kasih yang prototype itu. Iya, Bu, soalnya apa namanya tuh, kalau yang Jarkom sama SO emang sengaja enggak post test dia biar ada waktu buat di UTS-in dia materi yang sisa-sisa yang belum itu. Oh, gitu. Tapi Ibu baru post test sekali, mereka udah berkali-kali kali. Baru 2. SO baru sekali sih, Bu, seingat saya. Jarkom 2. Habis itu SBD baru 1, IMK belum, Magnum baru 1 dia. Iya, soalnya kami nih, ya Allah, banyak sekali pekerjaan karena mau akhir tahun ya, jadi numpuk terus pekerjaan yang lain gitu. Nah, sama jadi, ada ikut apa namanya itu yang seminar-seminar itu enggak sih yang Pak Andi ikutin itu? Iya, terus habis itu kita ada DTS juga sedang berjalan kan sekarang, Digital Talent Scholarship itu. Nah, itu dia. Jadi itu juga sedang jalan, maksudnya Pak ada jadi tutor, asisten, tutor gitu, dosen-dosennya, jadi mungkin nggak sempat mau bikin pretest post-test, lebih ke sana persiapan gitu. Jadi apa namanya, udah gitu aja dah ya, sekali lagi nanti mungkin juga UTS nih, apa namanya, UTS itu kalian belajar ya gitulah, biasa aja sama ya, materinya. Kalau UTS 1-7 pastinya, maksudnya minggu pertama sampai 7. Nanti kalau UAS ya setelah itu nggak ngelibatin UTS lagi ya. Pilihan ganda seperti biasa. Kalau UTS Ibu lebih senang pilihan ganda aja lah, biar cepat kalian dapat hasil jawabannya juga. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, janganlah kalian mencoba-coba untuk
melakukan kecurangan ya. Jangan. Iya, Bu. Oke, itu aja pesan Ibu betul-betul jangan kalian mencoba ke arah sana. Kalau masalah nilai, kalau di Ibu bisalah diatur gitu, tapi yang penting kalian nggak curang. Intinya itu aja ya Yang penting maksudnya. ada kerja kerasnya dulu di luar masih ada kan proyek kan makanya. Proyek kalian kan juga nilainya tinggi gitu, Ibu lebih ke arah sana bukan ke arah ujiannya itu. Kalau ujian cuma ingat-ingat aja lagi. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Maaf saya kebanyakan ngomong, Bu. Soalnya biar apa daripada sepi nih. Ya, gimana? Siapa nih mau ngomong? Saya, Bu. Silakan. Kecurangan tuh kayak gimana, Bu? Contohnya, Bu? Ya Allah. Contoh banyak tipe kecurangan. Contoh ada yang nggak termasuk. Contoh nyontek di Google tuh. Kan kalian nanti pada saat ujian gitu, ujiannya kan pasti dikasih waktu ya gitu. Sebenarnya yang kita nggak mau itu karena pengalaman yang kemarin juga itu, makanya maafkan kalau misalnya kami ini sudah menutup pintu jawaban, maksudnya menutup kunci jawaban pada saat selesai. Biasanya kalian itu kan senangnya kalau udah selesai, lihat nilai, ada ya, terus lihat kuncinya kan. Kuncinya tuh, oh berarti saya salah di sini, jawaban saya salah di sini. Ya, mungkin nanti kalau itu Ibu buka belakangan deh, kunci jawabannya tidak pada saat selesai ujian. Jadi ada pada saat tertentu kalian bisa melihat kunci jawaban. Biar enak itu karena ada yang mencoba untuk maksudnya langsung submit, jadi kan kelihatan kunci jawabannya ya. Nah, terus disebar ke teman-temannya yang belum submit. Nah, itu dia dikorbanin dia sama teman-temannya, ya Allah kasihan banget. Ya dengan berbagai cara kalian itu punya banyak akal, makanya kita juga tidak menyangkakan itu ya. Cerdas. Berarti, Bu, open slide berarti legal, Bu ya? Ya kalau besok ujian kalian nggak tahu Ibu, sempat nggak buka slide. Karena apa? Kan waktu juga menentukan. Ya, Ibu sih terserah kalian kalau itu nggak ada masalah Ibu ya. Yang penting kalian mengerjakan ujian. Cuma Ibu tidak menginginkan hal yang seperti itu terjadi. Nah, kalau kalian mau buka slide ya silakan buka. Itu kan semua tergantung masing-masing sih ya. Kalau Ibu sih, maksudnya cuma jangan kalian menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Itu aja sih ya. Nggak ada kalau misalnya kalian sempat buka slide ya silakan buka slide ya. Lebih baik kalian buka slide tuh daripada kalian kerjasama sama temennya. Lebih baik tuh menurut Ibu daripada kalian kerjasama ya. Oke, Bu. Jadi silakan kalau sempat buka slide ya silakan. Karena kan yang penting kalian ingat waktu gitu kan. Jangan keasikan baca di mana jawabannya ya. Ini nggak lihat waktu, tahu-tahu waktu habis gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan besok waktu ujian juga Ibu minta nyalain video berarti ya. Kalian akan menyalakan video. Kayak yang kemarin itu, Bu ya. Kalau kayak kita post tes gitu. Jadi nyalain maksud video. tesnya juga gitu? Kenapa? Maksud tesnya gitu juga, Bu? Nge-zoom berarti kita, Bu? Hah? Nge-zoom berarti kita, Bu? Bu. Apa? Kenapa? Siapa itu? Tadi Bu. Bu, saya mau nanya. Kalau boleh nggak kita kecilin suaranya, kita matiin suaranya? Boleh. Biar fokus. Kayak kemarin tuh ribut betul. Iya itu juga. Jangan iya, boleh. Cuma kan kalian tuh ada mungkin ya yang kerjain bareng-bareng, maksudnya bersama-sama di satu tempat. Tuh, ada. Nah, itu ya kalau bisa kerjaan masing-masing lah itu, makanya Ibu bilang lebih baik kalian buka slide daripada kalian nanya temennya gitu. Boleh kalian berada di satu tempat bersama-sama, tapi jangan sampai ya itu tadi, jangan sampai kalian bekerja sama, itu dia intinya. Lebih baik kalian buka slide deh, Ibu kasih deh buka slide silakan. Tapi yang penting jangan kerja sama, udah itu aja. Solid pada waktunya.
Oke, Ya. Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, oke, itu aja ya, cukup ya. Rekaman kita nih tambah panjang nih, oke? Udah selesai. Besok kita bahas lagi kalau ada mau ngobrol-ngobrol lagi, oke? Makasih banyak buat semuanya yang sudah hadir hari ini. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Terima sampai kasih, ketemu Bu. minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bu.